Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tetapi reminder dulu, nanti malam kita akan keluar cukup banyak data penting ya. Yang pertama di jam 8 seingat gua. Yes, benar, jam 8 lebih 15 menit akan ada ADP Non-Farm Implement Change ya. Lalu jam 9.45 akan ada S&P Global Services PMI. Dan di jam 10 akan keluar 3 data penting. Ada ISM Non-Manufacturing PMI, Prices, dan juga ada Crude Oil Inventory. Jadi siap-siap, malam ini ada 5 data penting. Ya tentunya berpotensi untuk membuat market bergejolak dengan ekstra. Ya jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures. Paling awal bukan setengah 9. 8.15 ya, pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Untuk BTC sendiri kita bisa di sini mulai di 88.000. At least dari masa perekaman video ini tertinggi di 88.300. Kita lihat ya, besok pagi apakah daily close-nya bisa signifikan di atas dari 87.216 atau tidak. Karena sesuai dengan pembahasan DCWT sesi pertama tadi, ini daily close-nya tipis ya. Kalau tipis sering kali fake out ya. Makanya kita butuh konfirmasinya besok jam 7. Apakah di atas dari struktur resist ya, technically sekarang udah mulai menjadi support sih ya. Apakah dia akan tetap daily close di atas dari support ini atau tidak ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini mulai terjadi koreksi ke MA20. Kita lihat apakah dia akan bisa mempertahankan MA20 sebagai support atau tidak ya. Selanjutnya ya mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan komen ya. Untuk yang pertama dari Iqbal Saputra ya. Kapalnya sedang diguncang badai gede, tinggal melihat siapa yang bisa bertahan dan tidak loncat ke laut. Yes, bener ya. Ya gini, ini mungkin analogi yang bagus ya sebenarnya ya. Saat kapal lagi terguncang di dalam suatu badai, begitu banyak orang yang mungkin, waduh nih gimana ya, takut karam dan lain-lain. Dan ada orang yang mungkin refleksnya loncat, begitu. Padahal kalau walaupun berbahaya di dalam kapal itu ya, tetapi akan lebih berbahaya lagi kalau kita loncat ke laut sebenarnya kan. Nah jadi ya tinggal kita lihat aja siapa yang tahan. Dan sebenarnya gini, dengan lu menggunakan data fakta statistik begitu, lu ada juga safety beltnya MA50 di weekly, lu sebenarnya ya lu bertahan di kapal tapi lu udah ada skoci dan lu udah pakai pelampung seperti itu. Jadi amit-amit kalau sampai kapalnya hancur ya lu masih bisa berusaha untuk bertahan di luar dengan skoci lu, atau bahkan kalau skocinya hancur lagi masih ada pelampung begitu ya. Jadi bagus nih ya analogi yang gue suka nih. Next dari Andian, thanks bang, aku dapat ilmu banyak dari channelmu. Kunci utama dalam kripto yaitu manajemen keuangan. Yes, bener ya, jaga resiko ya. 70% BTC dan pengalaman nyangkut di alt adalah pelajaran paling penting. Jangan sampai rakus dan terulang lagi. Sebagian mungkin ya. TP sebagian saat naik dan DCA saat turun di support tepat. Mantap ya. Dan TP-nya pun berkala gitu ya. Jangan sekaligus TP semua ya, seperti yang kita sudah sering bahas. Ya, kita masuk ke market dicicil, keluar juga dicicil ya. Mantap. Next dari Murs ya. Gua dulu 70% di alt dan 30% di BTC. Nah, kebalik ya. Setelah nonton Bang Toshi akhirnya bulan November lalu jual sebagian alt jadi 40% dan sekarang 60% BTC. Sekarang kerasa kalau nggak gitu udah minus banyak, dan sekarang masih di CA BTC biar 70-30. Terima kasih Bang. Mantap ya. Jadi pertamanya mungkin terlalu berat di altcoins, udah dapet ya mungkin sedikit wejangan dari gua, mulai bergeser ke 60-40, mulai kerasa minusnya nggak terlalu parah dibandingkan kebanyakan pegang alts ya. Dan hokinya mulai dari November ya. November belum terlalu parah ya. Kita bisa lihat di sini November tuh masih di daerah sini ya. Di daerah sini nih ya. Nah, berarti alts itu masih dalam kondisi yang cukup bagus lah. Gitu, kayak ETH masih cukup bagus ya, Cardano juga masih cukup bagus ya. Jadi ya mungkin itu yang menyebabkan kenapa kerasa ekstra lebih aman begitu. Nah, buat lo yang mungkin udah nyangkutnya sampai di Januari, Februari ya, apalagi di Maret inilah gitu ya, belakangan ini setelah kapitulasi lebih low lagi ya, mungkin minusnya akan unbearable begitu. Jadi sekali lagi, ini pembuktian ya pentingnya memiliki rasio portofolio yang tepat ya.
Thank you udah sharing your experiences ya, sudah sharing your experiences di market. Dan thank you juga sudah sekali lagi menjadi contoh pentingnya 70-30 ya. Next dari Rizal Maulana. Sebelum subscribe TCI saya buy crypto pakai uang panas kok. Waduh, uang panas ya. Bener sih, secara rasionya bener, tapi sayangnya melanggar aturan pertama pakai uang panas ya. 80% BTC, 20% ALTS, bahkan sedikit lebih konservatif dibandingkan dibandingkan 70-30 ya. Waktu BTC masih 104.000 ya. Oke, berarti sekarang down parah. Bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa lihat porto berkurang tiap harinya. Ya gini, gua sih udah punya aturan yang cukup ketat ya untuk urusan uang panas. Maupun lu semua BTC pun tetap salah begitu. Jadi ya kalau gua pribadi sih lebih baik ya udah tutup semua posisi ya, terima the losses karena memang sudah ya oke, lu mungkin awalnya masuk dulu begitu baru tahu channel gua ya, tapi ya ini udah sudah nasi menjadi bubur. Dan kalau gua selalu menyarankan orang kalau udah pakai uang panas tutup dulu semua posisi ya, tutup dulu semua posisi. Lu tunggu dulu sampai lu punya penghasilan yang benar-benar ada uang dinginnya, baru dipakai lagi untuk akumulasi. Begitu ya. Sisanya ya kalau misalkan lu mikir, bang tapi bang siapa tahu bisa naik bang. Oh iya bener bisa naik. Tapi siap nggak kalau turun? Nah ini masalahnya kan uang panas. Kalau uang panas ya berarti nggak siap. Begitu. So ya sekali lagi kalau gua tetap akan menyarankan tutup dulu semua posisi, mulai lagi dari nol, dari bersih lagi, and then ya pakai 3 golden rules. Begitu ya. Next dari Julaki 5, kesalahan saya nggak bisa jaga emosi. Itu tenang, kesalahan banyak orang ya. Yang nafsu diturunin bang. Diturutin bang ya. Sekarang udah bisa jaga emosi jadi ya aman. Sekarang makasih bang, mantap ya. Ya salah tuh nggak apa-apa ya. Salah tuh semua orang pasti pernah salah. Nah, tapi harus mau belajar untuk ngebenerinnya. Dan ini modal besar, lu mau ngebenerin. Begitu, dan lu tahu lu bisa pinpoint apa kesalahan lu. Karena banyak orang yang nggak mau mengaku, bahkan lebih parahnya nggak bisa tahu apa kesalahan dia gitu, merasa nggak pernah salah. Nah itu biasanya udah sulit sekali, itu butuh harus kena mental yang ekstrim sampai mungkin bisa dia bisa introspeksi diri gitu. Nah sekarang belum terlalu hancur ya nggak apa-apa, sekarang waktunya benerin ya, mantap. Next dari Dwi Blitz DCA, kalau pelajaran min mah ada ya, tapi pelajaran buat investasi nggak ada bang kalau di sekolah. Mungkin di perkuliahan ada kali ya. Kuliah pun sebenarnya kayaknya very limited sih. Bukan masalah investasi sebenarnya ya. Ini kita ngomongin soal harga rata-rata kan. Harga rata-rata itu kan sebenarnya simpel banget ya. Kita nggak usah ngomong harga rata-rata lah. Kita rata-rata aja gitu ya. Kalau kita misalkan beli nih, atau kita bukan nabung lah. Misalkan kita beli, ya anggap kita kita DCA iPhone misalkan, ini biar gampang aja, biar masuk ke otak nih, orang kan suka iPhone ya. Beli iPhone misalkan, beli harga DS juta ya, udah gitu turun lagi jadi 500.000, turun 200.000, turun 100.000, ya harga rata-rata iPhone lu turun dong. Nah itu udah sesimpel itu aja sebenarnya ya. Itu ngomongin statistik sederhana, itu statistik kayaknya mungkin sekarang udah diajarin dari SD begitu. Nah cuman kebanyakan orang nggak pakai aja begitu ya. Dan gue juga kaget gitu, ada dulu ngomong ngapain beli di atas ini, udah dibawa aja DCA nggak guna, tetap aja sangkut. Lo ya nggak sangkut dong, kan dia turun terus harga rata-ratanya. Lu beli lagi misalkan, lu beli BTC dari 100.000 nih ya, lu beli di sini awal banget misalkan ya udah berarti harga rata-rata lu ya 106.000 misalkan, lu beli di sini ya, turun lagi di sini lu DCA lagi di 104.000, itu harga rata-rata lu akan turun, ngikutin lu DCA konsisten, itu harga rata-rata lu akan pelan-pelan turun begitu. Jadi walaupun benar lu ada beli posisi di sini ya, technically seperti sangkut posisi ini, tapi dengan lu terus DCA ke bawah, apalagi kalau di martingale, ya itu harga rata-rata lu akan makin turun begitu ya. Jadi nggak perlu diajari investasi pun sebenarnya ya, itu matematika, sebenarnya matematika sederhana ya, harga rata-rata tuh ya. Oke. Next. Dari congrats ya, pakai K congratsnya. Banyak yang langsung ngebacot crypto is dead, era BTC sudah berakhir. Dan pada lupa kayaknya kalau BTC itu sebelumnya nyampe di 1,7 M. Pernah di angka 300 juta sama di 800 juta sebelum lompat lagi ke 1 M. Gitu katanya ya, cek ya. Ya iya memang kebanyakan orang tuh seperti itu, makanya
crypto is dead, Bitcoin is dead, itu dari cycle ke cycle pasti ada yang ngebacot seperti itu ya. Dan yang ujung-ujungnya ngebacot seperti itu ya cuma bilang hoki ya, lu beli BTC waktu murah ya. Oh ya nggak hoki, waktu lu bilang BTC is dead, gue beli. Begitu, waktu lu ngebacotin, udah nih, rugi nih ya, kripto bikin rungkat ya. Nah, waktu lu ngomong seperti itu, ada yang akumulasi. Nah, di jangka panjangnya dia profit, begitu ya. Ya, jadi memang benar sih, ini yang dibilang sama Bro Congrats ini sudah terjadi dari cycle ke cycle ke cycle. Bitcoin is dead, crypto is dead ya. Tapi buat yang terus akumulasi jangka panjang ya, ujung-ujungnya apa? Ya profit, begitu ya. Next, dari Merlinda Sampai. Kok mohon sarannya, saya fokus investasi untuk biaya sekolah anak. Selama ini saya deposit tapi kayaknya tidak ini mungkin deposito mungkin kayaknya ya. Ini saya deposito tapi kayaknya tidak akan cukup untuk biaya sekolah anak 3. Apakah lebih baik kalau saya invest di kripto? Nah, tergantung nih. Ini lu mau buat kapan ya 3 anak ini? Apakah 3 anak ini masih kecil gitu ya? Ini biaya sekolah untuk kapan? Kalau untuk jangka pendek begitu ya, waduh di kripto ya berbahaya menurut gua ya. Kalau sampai lu mau mau untuk misalkan sekolah buat nanti lah gitu, misalkan sekarang masih TK, misalkan nanti nih buat masuk SMA gitu, karena SMA-nya mau masuk SMA favorit misalkan mahal gitu ya, atau harus dipindah kota gitu. Nah itu mungkin boleh, tapi kalau misalkan seminggu lagi bang, waduh nggak bisa kayak gitu ya. Jadi tergantung lu butuh waktunya ini berapa lama begitu. Kalau misalkan masih waktu yang cukup lama, minimal ya kita ngomongin 4 tahun lah ya, paling minimalnya begitu ya. Nah itu boleh lah. Tapi kalau butuhnya seminggu, sebulan ke depan nggak, udah pasti jangan begitu ya. Nah tapi gini ya, deposito lebih mending dibandingkan lu nggak ngapa-ngapain sama sekali, karena deposito masih dapat ini ya, masih dapat bunga. Tapi kalau gua pribadi sih ya, dibanding deposito, gue bukannya gimana ya, tapi lu sadar nggak bunga deposito itu lebih tinggi dibandingkan misalkan reksadana. Begitu, reksadana basically itu ini ya tidak kena pajak begitu ya, fee ada lah, tapi reksadana setahu kayak pendapatan tetap pasar uang tuh enggak ya, seingat gue nggak kena ya. Ya mungkin kalau mau sampai yang ekuivalennya begitu ya, SBN misalkan lu punya ya SBN lah in general gitu, itu lebih kecil ya, 10 kalau nggak salah ya. Ya itu mungkin boleh pertimbangkan gitu. Tapi ya mungkin kalau nggak cukup ya harus diinvestasi yang lebih beresiko. Cuman ya kalau beresiko lu nggak bisa berpikir terlalu pendek begitu ya. Ya mungkin itu aja sih pertimbangannya ya. Mungkin bisa dimasukkan reksadana begitu atau ke SBN begitu ya. Untuk SBN kan ya nggak semua ya, ada juga yang kena 20, tapi yang kayak misalkan Ori dan kawan-kawannya itu kan 10%. Nah, itu lebih kecil secara pajaknya. Tapi ya baik lagi sih, itu selisihnya nggak terlalu gede mungkin perbedaan dibanding dengan deposito ya. Ya baik lagi, kalau mau invest ke kripto, gue ingatkan lagi harus punya time frame yang nggak bisa terlalu pendek begitu. Kalau terlalu pendek malah boncos seringnya ya. Jadi at least berpikir 4 tahun ke depan lah begitu ya, satu business cycle gitu. Mungkin kalau dalam konteks sekarang nih ya 4 lebih, karena sekarang masih di tahun terakhir dari cycle ya, dari cycle 2022 sampai 2025 ini gitu ya. Next, dari ini gimana bacanya ya? ya itulah PV ya. Izin bertanya ke Toshi, saya baru terjun ke dunia kripto dan baru seminggu lalu. Kalau cara saya beli koin BTC ya di harga murah pas lagi koreksi. Semisal saya trading BTC all in di 2 juta. Jangan all in ya, DCA jangan all in. Di harga 1,4 M yang tadinya di harga 1,5 M. Dan saya jual di harga 1,45 M. Dapat profit kecil, ya paling cuma puluhan ribu aja. Apakah worth it? Dan saya hanya menebak aja. Dan mindsetnya saya jikalau harga terus berturun dari harga yang saya beli awal, saya tidak bakal jual jika belum profit. Apakah dengan cara itu tepat? Tolong koreksinya kok. Tolong koreksinya kok jika saya ada yang salah. Semoga komentarku dinotis. Salam tabur tuai ya. Pertanyaan bagus sebenarnya ya. Karena banyak yang berpikiran seperti ini. Tapi yang pertama, menurut gue dibandingkan all in, lu mendingan dibagi. Ya dibagi menjadi berapa? Minimal 10. Ya, 10 peluru. Begitu berarti 2 juta bagi 10. Itu berarti sekali nembak lu bisa 200 ribu. Begitu. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau bagi lebih kecil lagi. Begitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk
mendapatkan harga rata-rata DCA begitu. Itu untuk pemikiran spot ya. Kalau futures lu harus ada SOP, dan kalau gua perhatiin dari bahasa lu seperti ini lu masih newbie, jadi jangan dulu sentuh lah mungkin ya. Jadi lebih fokus aja ke spot. Untuk spot ya DCA caranya. Jadi jangan kita menebak-nebak nih ya. Oh, misalkan harga 1,5 M ya. Wah, ini turun ke 1,4 ya. Nah, kita beli di 1,4. Teorinya gampang dong, tinggal naik 1,45 jual. Nah, tapi permasalahannya begini ya. Market itu kadang-kadang bisa seperti ini ya. Wah, ini udah turun nih. Oh, ini udah rendah nih. Nanti bakal naik lagi ke sini harusnya kan. Nanti gue bisa TP. Taunya nggak, lanjut lagi turun. Nah, udahnya sangkut lama, diem deh. Nah, kalau udah diem kayak gitu, sangkut lama, kekejar untuk biar kekejar dengan harga runningnya sama harga rata-ratanya itu jadi lama. Begitu. Jadi mendingan terus DCA gitu. Instead of lu 2 juta ditembak di satu titik, mendingan DCA sekali di sini, sekali lagi di sini, di sini, di sini, dan terus begitu ya. Atau kalau mau pakai cara yang lebih gampang, yang lebih nggak belibet gitu, yang lebih newbie friendly, ya lu terus aja DCA, misalkan per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali gue beli BTC misalkan. Atau per seminggu sekali gue beli BTC. Nah, itu juga bisa ya. Tapi jangan dengan cara menebak-nebak dan all in ya. Karena kalau udah menebak-nebak dan all in, itu ujung-ujungnya banyak sekali yang sangkutnya lama. Begitu ya. Nah, ini nih ya. Ini juga di point out sama Bro Dito nih. Mantap ya, berarti didengar video gue ya. Tidak tepat karena all in dan mindsetnya salah alias tebak-tebakan. Ya benar ya. Jadi itu aja. Ya nggak apa-apa, ini bagus, artinya apa? Lu mau belajar. Karena banyak sekali orang yang tebak-tebakan dan tidak mau belajar, dan malah jadi dukun lucunya. Lihat nih, BTC akan ke harga 15.000 katanya, akan ke harga 20.000. Udah nggak sampai ya tinggal diem. Ya, dia sangkut gitu. Nah, ya itu sering kali terjadi ya. Jadi mendingan DCA aja, jangan all in ya. Tinggal lu putusin, lu mau DCA murni atau pakai TA. Kalau TA bisa ngikutin DCWT ya, terutama kalau untuk Bitcoin di DCWT sesi 1 ya. Next dari Sofyan, Bang, kalau di Q4 2025 saya kagak TP BTC karena buat jangka panjang, jadi semisal 2026 udah bear market, saya tetap average down. Menurut Bang Toshi bagus nggak? Apakah harus ditutup posisi dan akumulasi dari awal? Soalnya saya baru di kripto. Makasih, salam tabur tuai. Wah, ini ada Bro Aina nih. Biasanya jawabannya nggak akan beda jauh sama jawaban gue ya. Izin Kak, menurut gue sama-sama bagus sih Kak. Kalau kakak nggak mau ribet ya terus DCA aja ya, berarti ini lebih ke DCA murni ya. Tapi kalau gainnya yang lebih besar, beresin di Q4. Yes, in general benar ya. Minimal amankan modal dulu. Nanti profitnya buat modal DCA ulang. Semoga bisa membantu Kak. Salam tabur tuai. Mantap, mantap. Overall, yes, gue setuju. Jadi lu harus putusin dulu. Lu mau tipe investasinya apa? DCA murni jangka panjang, berarti tenang lah. Gue 10 tahun lagi ke depan. Terus DCA. Udah, itu lu nggak perlu pikirin Q4, Q berapapun. Udah, terus aja beli. Mau naik, mau turun, hujan, badai, terus beli BTC. Tapi cuma bisa di BTC cara itu ya, jangan dicampur-campur yang lain karena alts come and go begitu ya. Nah, tapi kalau lo mikirnya secara TA, secara teori cycle, kalau lo position trader sama seperti gua, nah ya boleh pertimbangkan untuk TP di kuartal 4 karena historically speaking seperti itu ya. Udah, gitu aja kurang lebih sih ya. Jadi putuskan lo mau yang mana, DCA murni atau pakai TA gitu ya. Next dari M Hasan Almuid ya, Hasan Almuid. Bang Toshi, kalau misal QT di stop tetapi masih banyak berita bearish, apakah masih ada kemungkinan tetap naik? Nah gini, kalau misalkan ya kita ngomongin QT itu nggak ada jaminan bahwa pair USD akan meningkat ya, nggak ada data seperti itu, nggak ada ya. Kita ambil contoh gini aja ya, BTC kita ambil pakai index aja deh ya. Nah untuk BTC kita bisa lihat di sini, kita keluarkan balance sheet ya. Nah saat balance sheet mulai naik ya, saat balance sheet mulai naik berarti masuk ke, bukan cuma ngomongin QT berhenti, bahkan masuk ke QE ya. Banyak orang pasti berpikir, oh altcoin season, udah pasti BTC juga ngepump. Oh enggak ya, nggak selalu seperti itu. Kita lihat di cycle kemarin aja ya. Ini dari QT bergeser ke QE. Apa yang terjadi? BTC malah drop ya. Kita lihat di sini nih ya, tepat di sini waktu udah pergeseran QT ke QE. Apa yang terjadi? BTC drop sebesar 41% secara totalnya lah beberapa minggu ya, bahkan mungkin bulan lah di sini ya. Nah, jadi sekali lagi, saat terjadi QE bukan berarti jaminan BTC USD-nya akan ngepump, enggak. Malah di sini bisa terjadi koreksi. Yang secara data ya,
yang secara data kita punya adalah saat terjadi QE, disitulah altcoin season akan cenderung bisa dimulai. Begitu. Nah, ini kita bisa lihat data dari BTCD. BTCD yang warna ungu nih ya. Kita bisa lihat di sini saat dari QT ke QE apa yang terjadi? BTCD turun. Nah, jadi BTC-nya turun secara ininya ya, secara per BTC USD-nya turun, tapi alts USD cenderung lebih kuat. Begitu, ya. Pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan yang berarti sudah dipikir dulu. Gue paling suka pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada momen-momen tertentu yang bearish ya tetap masih bisa drop per USD-nya. Ya kayak contoh di sini kan ini adalah contoh yang ekstrimnya ya. Kita kena masa-masa COVID nih. Ya jadi otomatis newsnya sangat bearish ya. Ekonomi jadi berantakan. Orang-orang harus dikarantina, nggak boleh keluar dari rumah ya. Nah, itu mungkin simulasi yang bagus ya buat misalkan inilah skenario yang lu bilang kalau banyak berita bearish begitu. Ya jadi sekali lagi kalau sampai QT berhenti bahkan masuk ke QE pun bukan jaminan per USD-nya akan ngepump ya. Tapi datanya menunjukkan bahwa disitulah altcoins akan pelan-pelan memakan jatah dari BTCD. Begitu, memakan momentum dari BTCD. Begitu ya. Next. Wah, thank you. Super thanks-nya dari Bro Brian ya. Sekali lagi seperti yang kita sudah sering bilang ya, jadi, waduh, sorry, ada yang kelewat satu nih ya, tapi nggak apa, kita dari Bro Brian baru nanti ke Willy Wonka ya. Untung aja nyaris gua ke skip satu ya. Jadi untuk Bro Brian, sekali lagi thank you untuk super thanks-nya seperti yang kita sudah sering bahas ya. Super thanks ini sangat membantu perkembangan dari TCI karena di TCI tidak ada sama sekali namanya konten berbayar, grup VIP ataupun yang bentuknya seperti itulah ya. Jadi semua member TCI gratis. Jadi super thanks lalu lo menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Kok saya semalam selamat kok ya nyangkut satu lot di 87.000 turun sampai ke 82.000. Wah, ini kayaknya pemain ini dulunya ya, pemain forex kayaknya nih ngomongin lot ya. Naik lagi kok. Selamat kok. Trims kok atas videonya. You're welcome ya. Ya tetap pokoknya harus jaga resiko juga, pasang SL ya. Atau ya kalau sampai lu nggak pasang SL ya harus diperhatikan jam-jam rawan. Begitu. Mantap ya. Semoga semakin profitable. Ini yang nyaris kelewat. Bro Willy Wonka. Dari semua metode analisa tentang kripto, gua telusuri, udah channel sana-sini, pelajari sampai sampai kepancing juga salah langkah, padahal analisa gua ternyata benar. Itu pun metodenya gua dapat dari lubang. Dan akhirnya gua balik lagi ke sini. Wah, mantap. Thank you ya. Ini ada beberapa lagi jawaban di bawahnya nih ya. Dari Bro Joestar. Betul bang, gua juga cari sana-sini yang lebih advance TA-nya ya. Tapi malah win rate analisa jauh lebih akurat. Simple TA Matoshi yang sering dihina kayak pemula. Padahal sangat ampuh. Semua indikator dan data tim TCI. Iya, ya memang sih gua beberapa kali dihina katanya. Wah, TA kayak anak SD kayak begitu mana bisa profit. Tapi ujung-ujung malah profit gua gitu. Ya gini ya, banyak orang yang fokus pengen terlihat pintar instead of beneran pintar gitu ya. Nanggunglah sekali lagi nih, ada satu lagi namanya sebat dulu, lucu juga nih ya. Saya selalu ingat kata-kata Bang Toshi, orang yang sebenarnya pintar itu bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit, bukan merumitkan sesuatu yang sederhana. Yes, benar ya. Itu kalau nggak salah Einstein atau siapa yang ngomong ya. Lihat aja nyatanya yang ingin terlihat pintar, analisanya kacau balau, malah jualan kelas. Sedangkan Bang Toshi simple tapi akurat dan gratis. Salam tabur tuai, salam sebat. Sesuai dengan namanya ya, sebat dulu ya. Ya bener ya, at the end of the day, kita tuh harusnya bikin apapun tuh simple. Gitu ya. Karena kalau ribet, ujung-ujungnya pusing sendiri malah nggak ngerti masuk ke marketnya gimana. Gitu ya, jadi keep it simple, yang penting lu punya cara berpikir yang tepat, mindset yang tepat gitu. Karena kalau mindset lu salah, hancur ya. Gue udah sering cerita ya, ada teman gue yang gue ketemu sebulan lalu lah kalau nggak salah ya, lagi hancur lagi sekarang ya. Tuh orang lebih pintar daripada gue ya, TA-nya lebih mantap, fundamental mantap. Lu debat TA apapun, indikator yang kayak lu nggak pernah denger pun dia pasti tahu cara pakainya, dia bahkan tahu juga settingan yang bagusnya dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Rungkat lagi. Mindsetnya salah, mindset pejudi. Begitu ya. Wah, jadi TA canggih, TA yang kayaknya sakti, wah yang paling kayaknya ini nggak mungkin salah, win rate-nya 1000% gitu ya. Itu ujung-ujungnya akan hancur dengan mindset yang berantakan. Begitu. Ya, jadi at the end of the day, keep it simple. Yang ribet-ribet biasanya mau jualan.
Next dari ini tadi udah ya. Next dari wah, thank you dari Bro Bastian Tomali ya. Sekali lagi super thanks, membantu sekali perkembangan DTCI karena seperti yang tadi kita sudah bahas ya, kita tidak ada sama sekali konten-konten berbayar. Thank you ya. Wah, keluar lagi nih ya, ada dukun lagi nih, OTW 15.000. Ya, diahin aja. Ya, boleh silakan 15.000, 10.000, 1.000, mau minus juga boleh, terserah ya. Monggo. Kalau nggak ada analisa itu cuma menurut gue cuma bualan aja begitu ya. Kalau nggak ada analisa itu cuma ngedukun dan doesn't carry any weight whatsoever ya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi long kita buat yang konservatif udah profit nih ya. Buat yang konservatif profit berapa persen nih, coba kita cek ya. Profitnya sebesar not bad, 2,86%. Nah, buat yang agresif target TP-nya masih cukup jauh di MA200. Bagi lo yang masih hold posisinya ya, pertimbangkan tetap pasang SL ya. Dan jangan nakal TP-nya digeser-geser kalau udah mau kena ya. Oke, next posisi spot di 568,71, 550,022, dan 541,858. Itu untuk DCA-nya ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi long kita pun profit ya. Retest 1, retest 2 kemarin di 0,849 ya. Sudah kebuka posisi longnya dan kena target TP di hari yang sama. Profit sebesar 5,68%. Asik ya. Buat lu yang nggak pasang target TP, please tutup ya, karena itu kebiasaan buruk ya. Ada beberapa bang, gua lupa pasang target TP nih bang, sekarang lebih profit. Iya, kalau lagi profit senyum. Tapi kalau ternyata ngebalik, nah sedih kan. Udah harusnya TP malah nggak TP. Jadi tetaplah konsisten dan disiplin sama SOP ya. Udah pasang target TP, jangan digeser-geser, jangan ditutup-tutup ya. Kalau udah waktunya kena aja gitu ya. Next, posisi short. Kita udah dapat juga nih posisi shortnya. Retest 1, retest 2 di angka 0,9549 ya. Nah, posisi short ini sekarang dalam keadaan profit super tipis. Target TP-nya di mana? Di angka 0,895 ya. Tapi ingat, nanti kita akan keluar data penting di jam 8.15. Kalau belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Oke. Itu untuk posisi futures di Cardano ya. Untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim, maka ada buy limit baru di 0,895, 0,849 dan juga ada di 0,7572 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kemarin baru terjadi retest pertama di beberapa beberapa support ya. Jadi belum ada
belum ada posisi, tapi kalau mau buka posisi long atau limit lebih tepatnya, bukan buka posisi long sekarang, tapi pasang limit di angka 137,39 boleh ya. Nah, posisinya kalau sampai terjadi retest kedua di sini kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya kalau lu mau konservatif bisa di sini nih, di angka 140,32. Kalau mau agresif boleh pertimbangkan di 149,41 ya. Posisi spot 137,39, 135,6, dan 130,18 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.